Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur saya semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman Lur. Ini kita akan mengetes pompa olinya Suzuki Carry 10 Lur. Kita akan tes bagaimana pekerjaannya pompa oli Lur. Seperti biasa jangan lupa kasih like pada videonya, yang belum subscribe kita tulis subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti sedulur-sedulur semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru Lur. Oke Lur. Ini mesin Suzuki Carry 10 didiagnosa karena kemarin silinder headnya gancet atau mixer ya Lur, dan terjadi perputarannya berat, dan itu bisa berbahaya kalau dipaksakan tidak terjadi patahnya noken as Lur. Itu dikarenakan gara-gara pompa olinya nggak naik, dan ini akhirnya kita turunkan, dibersihkan. Ini sudah dibersihkan, kita akan tes bagaimana nanti semburannya oli apakah bagus atau tidak. Kalau semburannya olinya bagus, berarti itu bisa melumasi semua pada bagian atas, terutama pada bagian silinder headnya Lur. Ini kita akan tes. Ini sudah perbaikan, sudah dibersihkan. Hasilnya seperti apa, kita akan langsung coba tes di luar. Kita tes di luar bagaimana bekerjanya pompa oli Lur. Oke Lur, kita isi dulu olinya Lur. Kita akan mencoba melihat bagaimana oli muncrat pada mobil Suzuki 10 ketika mesinnya dihidupkan Lur. Ini lagi pengetesan oli muncratnya seberapa, karena ini diinformasikan ada sedikit mesinnya kasar gara-gara olinya tidak naik. Nah, ini sudah kita bongkar, kita akan cek olinya sudah bagus atau belum untuk pompanya Lur. Ini kita akan tes Lur. Ini sudah kita isi oli, kemudian ini kita langsung coba dites di luar sebelum dipasang. Ini kita dinamo, ini posisi plus Lur, posisi plus, kemudian ini negatifnya kita ke bodi Lur. Oke Lur, kita tes lagi Lur untuk muncratnya oli atau pompanya oli ini bekerja atau tidak, bagus atau tidak Lur. Kita cek lagi Lur. Ini langsung pakai posisi di luar, kita pengecekannya Lur. Bajal Pak. Nah, bagus Lur. Maning, ya manturnya bagus banget. Inilah lubangnya oli yang menuju ke silinder kopnya Lur. Kalau di sini sampai mampet, sampai nggak keluar, berarti otomatis terjadi yang namanya clog mesin itu terjadi Lur. Nah, itu sering terjadi kalau pompa olinya tidak bekerja gara-gara filter oli yang kotor Lur. Kalau filter olinya kotor, otomatis ini bisa menghambat proses pompa olinya Lur. Dan ini sudah bagus banget, ini sudah dibersihkan, hasilnya lumayan bagus Lur. Bahkan bukan lumayan lagi, tapi sudah standarnya normal banget Lur. Nah, ya oke Lur. Ini sekilas kita informasikan bagaimana cara olinya melumasi pada bagian atas yang menuju ke silinder head atau silinder kopnya, itu lewat jalur ini Lur. Makanya ketika pemasangan pada perpaknya nanti jangan sampai kebalik. Kalau sampai kebalik bisa terjadi menutupi lubang
jalur olinya ini, maka akan terjadinya nanti mesinnya clog ataupun gancet lur. Jadi perlu diperhatikan pergantian oli, pergantian filter oli itu sebaiknya dijadwalkan atau sesuai aturannya lur. Setiap ganti oli sebaiknya adalah diganti juga untuk filter olinya lur. Wah, mambrah. Nah, ini ganti oli, sebaiknya ganti filter olinya juga lur. Tujuannya apa? Karena ketika ganti oli kok filter olinya nggak diganti, otomatis kotoran yang ada di filter oli itu masih tersisa, dan itu bisa menghambat pelumasan atau meluncurnya oli atau pompanya oli, itu bisa kurang maksimal bekerjanya, sehingga bagian atas atau bagian silinder headnya itu tidak bisa terlumasi semuanya. Nah, itu yang berbahaya, yang bisa menjadikan jebolnya kantong kita, yaitu perbaikan silinder head. Ya kalau cuman enggak terlalu parah, kalau parah sampai noken asnya patah ataupun apalagi sampai mijer, ya bahasa pennya mijer atau gancet, ya itu malah lebih parah lagi tuh. Nah, takutnya nanti kalau bagian sini tidak muncrat atau keluar olinya, maka bagian bawah pun, bagian bawah pada bagian metal jalan kerasnya itu juga nanti pengaruhnya bisa terjadi gancet juga. Makanya perjalanan oli ataupun pemalinya harus benar-benar bagus. Kalau ininya bagus, nanti mesinnya akan awet dan halus lur. Makanya harus sering rutin ketika ganti oli, ya harus ganti filter olinya juga lur. Itu jalur ini mesin Suzuki Carry 10 lur. Ini sudah jelas karena kemarin didiagnosa pada bagian silinder headnya itu kering, tidak terlalu basah banget. Memang terjadi pompa olinya kurang maksimal, dan ini sudah maksimal lur. Oke lur. Oke lah ya lur, ini kita hanya sekedar informasi. Ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Jangan lupa kasih like lur, kasih like biar kita tetap semangat. Dan walaupun mobil tua, kalau kita jaga, kita rawat, tentunya nantinya juga akan awet lur. Itu ya lur, kita hanya lampaikan dari saya, masih banyak kekurangannya. Jangan lupa di like, dan kalau perlu bisa teman-teman semuanya kita belajar bareng lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.